garden suka ngawur. Today we gonna give you a tour of the garden. Ya, hari ini kita mau menunjukkan ya bagaimana kebun kami di tahun 2021 ini. Jadi sudah 2 tahun ya kami memulai urban garden di halaman yang tidak terlalu luas ini. Setiap tahun kita biasanya berganti-ganti apa yang kita tanam ya, kadang sesuai mood juga. Nah, tahun ini kita mau tunjukkan apa aja yang kita tanam di halaman kami. Yuk kita ikuti. Nah, let's go. Nah, di bed garden yang pertama ini banyak ada ini ya, banyak sawi-sawian juga yang saya tanam ya. Jadi tahun ini itu saya banyak menanam sawi-sawian. Kenapa? Ya karena selama pandemi ini banyak di rumah, kemudian butuh sayur yang paling cepat dipanen ya. Nah, sawi-sawian ini paling cepat bisa dipanen. Nah, di bed garden ini di sini ada samhongking ya. Samhongking. Ya, samhongking. Nah, ini kalau ada lubang gini nih pasti ada uletnya ini ya. Nah, kemudian ini masih tetap ya, kita masih suka tanam tanaman yang jarang di Indonesia. Ini silver beet. Kemudian ini sawi juga, sawi yang purple ya. Jadi batangnya ungu. Nah, kemudian ini yang baru yang kita coba tanam akhirnya berhasil adalah kohlrabi. Nah, kohlrabi ini kalau dilihat ini sudah mulai ini ya, sudah mulai besar ya. Jadi nanti dia kayak umbi gitu tapi di atas tanah ya. Ini nanti dia bisa bulat besar gitu. Kemudian ini ada red tatsoi. Red tatsoi. Nah, terus ini sorel. Nah, ini masih setia kita tanam karena dia ternyata tahan lama juga ya, cukup kuat tanaman sorel ini. Biasanya untuk salad. Ini ada basil, kemudian ini sejenis pepper ya, pepper tapi peppernya nanti lebih gendut-gendut gitu, tapi lebih kecil dari paprika. Nah, di ini vertikultur yang saya pakai, ini ada kucai. Nah, ini tumbuh subur banget, ini udah banyak daun-daun bunganya ya. Ini nanti dari sini bisa kita ambil bijinya. Terus di sini ada beberapa bibit yang baru saya tanam jadi belum tumbuh. Tapi di sini ada tatsoi, kemudian ada sawi yang kerdil ini di sini. Nah, kalau ini baby saya ya. Nah, ini bibit-bibit yang kita tanam. Ada bermacam-macam ya, ada terong putih, yang sebelah sini nih terong putih, kemudian ada kale curly, ini ada kale nero, terus ada ini Thailand ungu ya, sawi yang purple tadi itu, ini ada silver beet juga. Nah, ini kita juga coba melon ya, masih di sini belum kita pindahkan. Nah, ini juga sawi-sawian, ada kale curly juga ya. Terus ini kita coba kembang kol, ini kembang kol. Ini juga ada brokoli, kita coba tanam dan bisa ini ya, pecah benih ya. Ini selada, sawi-sawi juga. Ini juga ada kembang kol juga. Tomat cherry kita juga tanam. Nah, ini juga sawi-sawian yang di sini. Di sini juga sawi-sawian, ada selada, terus silver beet juga atau Swiss chard. Dan ini yang paling masih setia ya, ini udah 2 tahun ya, oregano kita dan tumbuh baik ya. Ini juga agak tricky ya tempat tumbuhnya. Nah, ini baru dipindah di sini, ternyata dia kayaknya cocok juga tumbuh di sini. Jadi ini tumbuh tunas-tunas daun-daun barunya subur banget ini oregano. Oke, kita lanjut yuk. Nah, di bed garden yang ini ada kucai ya. Ini yang kita tanam kucai. Nah, suka sekali ya saya menanam kucai ini untuk bikin dadar atau tempe mendoan, enak banget. Terus ini ada red pak choy ya, yang merah ini. Ini tatsoi. Ini juga pak choy tapi yang batangnya putih. Kemudian ada okra ini. Okra ini juga paling gampang banget ya dia nanamnya, terus kemudian cepet banget juga buahnya.
Terus ini ada ini Thai basil ya. Jadi biasanya kalau suka penggemar makanan Vietnam ya, nah itu biasanya pasti ada Thai basilnya. Ini seperti kemangi, cuma dia lebih strong ya rasanya. Nah ini juga ada okra lagi. Nah ini gampang banget ini ya okra ini. Nah, untuk ditanam cepet banget juga panennya. Nah di sini ada ini daun jinten ya. Daun jinten ini kalau orang di NTT suka dimasak pakai ikan ya, untuk ikan kuah gitu ya. Kemudian ini ada tatsoi juga. Terus ini kita tanam buncis ungu ya. Kita suka nanam yang rada aneh-aneh gitu ya, yang lain ini. Jadi buncis ungu ini warnanya ungu memang ya. Tapi nanti kalau dimasukkan dikasih air gitu warnanya bisa berubah jadi hijau. Nah kemudian ada nih jalapeno, walaupun enggak ini hidup segan mati tak mau, tapi dia tetap tumbuh. Nah ini ada terong ya. Nah terong ungu harusnya ini oval gitu ya, tapi kalau saya nanam ini selalu jadinya hanya bulat gini, tapi nggak apa-apa lucu. Nah ini sudah waktunya dipanen ya sebetulnya, takut dia terlalu tua. Nah ini juga ada lagi nih buahnya ya. Nah, jadi ini cukup lumayan juga, ini ada bakalnya juga. Jadi dia juga rajin berbuah terongnya ini. Nah ini bayam Brasil. Nah bayam Brasil ini juga gampang banget ya, tinggal dipotek gitu batangnya terus ditancepin. Nah ini saya suka banget dimakan untuk dadar telur, atau juga dimakan mentah ya untuk sandwich gitu. Terus ini ada leek kayak sejenis daun bawang gitu ya. Kemudian ini cabai. Nah cabai ini wajib ya, wajib ditanam. Tapi kalau ini sebetulnya malah dia tumbuh liar ya, mungkin karena ada cabai yang jatuh gitu terus dia tumbuh. Di sini sawi-sawian lagi ya, ada tatsoi, kemudian ini samhongking. Nah ini besarnya seperti ini samhongking ini. Kemudian ini juga tatsoi, ini pakcoy ya, ada yang biasa, kemudian yang merah. Nah terus ini sebetulnya yaitu rontokan tadi ya, kucai bunganya gitu, terus nanti dia tumbuh gitu. Nah ini nanti kalau sudah agak besaran bisa dipindahkan gitu supaya rapi. Ini juga pakcoy lagi nih. Ini cabai lagi ya. Cabainya tapi saya pakai polybag. Ini saya mau pindah rada takut karena dia di polybag ini, di sini posisinya bagus sekali, dia selalu berbuah ya. Jadi saya nggak akan pindahkan dia. Nah bed garden ini khusus untuk asparagus ya. Ini juga salah satu sayur favorit kita. Dan beberapa waktu lalu sempat kayak mati suri ya, dia nggak keluar tunasnya. Nah sekarang mulai muncul tunasnya tapi kecil-kecil ya. Nih kecil, jadi kalau kayak gini belum bisa dikonsumsi ya, nunggu tunas yang agak besar-besar ya. Ini juga kecil-kecil ya, jadi kita nunggu tunas yang agak besar. Nah ini tapi kalau asparagus dia bertahan bisa bertahun-tahun gitu. Ini buah tin yang kita tanam di pot ya. Di potnya ini juga apa namanya, ada kemangi. Ini kemangi tumbuh liar, kemudian ada daun-daun bawang gitu. Nah ini juga buah tinnya ini mulai berbuah ya. Nih kita lihat, nggak tahu tapi ini bisa jadi apa enggak ya, kecil-kecil ini. Nah ini beberapa waktu yang lalu juga daunnya diserang ulat habis. Nah sekarang sudah mulai terubus ya. Ini ada satu buah juga di sini. Nah ini ada lagi ini ya, apa namanya, ubi yang saya tanam di bekas karung ya, di karung media. Di sini ada bunga telang. Nah ini itu ditanam bijinya. Nah, dia udah, kalau kita hanya siapkan anjang-anjang ini, nanti dia sudah mulai melingkar-melingkar cari jalan sendiri. Ini bunga telang. Biasanya bunga telangnya ya dimakan biasa untuk campuran hiasan smoothie, juga untuk bikin nasi bunga telang gitu ya. Nah ini ada juga daun ginseng ya. Ini
Ini juga tumbuh liar ya, harusnya nggak ada di sini, tapi dia bisa tumbuh dengan liar tapi subur banget ini. Daunnya besar-besar banget ini ya, daun ginsengnya ini. Nah ini subur banget ya, berarti cocok gitu ya di sini. Nah di bagian samping di halaman rumah kami nih ada ini buncis ya. Ini sudah mulai berbunga juga, buncis yang kerdil ya. Kemudian kita juga mulai menanam buah-buahan nih. Di sini ada buah peach. Nah, ini buah peach. Terus kemudian ada blackberry. Ya. Iya. Terus ada bed garden yang baru di sini. Kalau di sini saya tanam jenis-jenisan sawi-sawian ya, kale, ada kale curly, kemudian ini ada kale apa, dazzling blue atau rainbow ya, jadi bermacam-macam. Ini ada kale red Russian, ini kale nero, kemudian di sini ada kembang kol juga ya, kita tanam. Terus kita mulai nanam juga ini timun gherkin yang biasanya untuk acar. Ada juga ini Swiss chard yang merah ya. Ini soalnya diserang burung jadi kita kasih begini. That's why mommy makes those. Iya. Nah ini bed garden kita yang satu. Nah di sini ada satu lagi bed gardennya. It's growing good and the butcher is growing big. Ya di sini sawi-sawian ya. Ini sawi manis. Sawi pahit kok manis ya. Tapi rasanya manis walaupun dia dibilang sawi pahit. Kemudian ini ada red tatsoi. Terus ini sudah waktunya dipanen sebetulnya ya. Ini bokcoy putih. Nah di sini ada brokoli tapi yang purple sprouting, jadi nantinya ungu. Di situ ada juga ini kohlrabi ya. Ini kohlrabi. Kemudian ini juga sama brokoli ya. Nah di sini ada juga Brussels sprout ya, jadi kita menanam itu. Ini yang kecil-kecil masih masih terlalu kecil, makanya belum dipindahkan ya. Kemudian ini ya, kita juga punya tanaman lagi blueberry. Nah ini ada buahnya ya, tapi ini kita nggak nanam dari biji ya, ini kita beli bibitnya ya. Yeah, we just buy it. Ini coba-coba ya, coba-coba nanam blueberry. Terus di sini ada ya ini apa namanya, kembang daun bawang. Terus ini Thailand baby. Ini ada daun mint. Oh ini ya, lumayan gini nih daun mint. Iya. Kemudian ini pumpkin, mau coba tanam pumpkin karena kita sudah punya trellis ya. Sekarang di sini kita pasang trellis, jadi ada kacang panjang merah ini kita tanam, terus pumpkin supaya nanti dia vertikal juga ya. Nah ini juga ada trellis tapi ini mati ya, ini kaprinya kayaknya mungkin hawanya tidak cocok ya, nggak berhasil ini. Di sini juga ada sawi pahit lagi ya, di sini sawi pahit. Guys, look, Pak Eko built a new chicken coop. Because usually called a house for chicken, the house is called a coop. Ya ini ya kandang ayam, kita akhirnya sudah punya kandang ayam 2 ya, karena kita punya 2 pasang ayam. Nah di kandang ini sudah ada juga ini sawi kerdil ya, sawi kerdilnya saya tanam di atasnya kandang. Dan ini juga udah waktunya panen ya, yang besar-besar itu. Guys, we have another chicken coop where Brownie and Reggie is. But this one don't have another floor, just one floor. And then we have a fish pond where all the koi fish is, which is beside the chicken. And over there we have a waterfall. Those frogs are supposed to
sit in water but they won't. Ya, ini kita juga bikin apa ya, sedikit makeover di kolam ini ya. Jadi kalau sebelumnya kolam ini hanya kita isi ikan yang untuk konsumsi, tapi karena sekarang kita juga pengen tempat ini untuk duduk-duduk gitu ya, santai-santai sore hari. Jadi yang di sebelah sini kita kasih koi, ikan koi. Nah terus kita kasih pembatas nih ya, kasih pembatas. Dan di sebelah sana adalah ikan untuk konsumsi. Ya inilah ya penampilan kebun kami ya di tahun 2021. Jadi setiap tahun selalu berubah, bahkan tidak setiap tahun ya, setiap musim saja apa yang kami tanam selalu berubah-ubah. Apalagi kami suka bereksperimen ya, jadi selalu menanam sayur-sayuran yang aneh-aneh ya, yang lain daripada yang lain. Oke, ikuti terus perjalanan berkebun Elin dan Mami di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe. sampai jumpa, bye.